Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan daring untuk mata kuliah matematika komputasi. Ini merupakan video terakhir untuk bab inferensi logika. Jadi silakan diperhatikan. Materinya untuk video kali ini adalah argumen dan kuantum universal dan eksistensial. Baik, kalian sudah dibekali dengan beberapa materi tentang fundamental konsep dasar logika, kemudian ada inferensi. Nah, sekarang gabungan dari semuanya itu. Ya, di sini yang pertama yang akan kita pelajari adalah argumen. Argumen itu apa? Ya, argumen adalah suatu direct proposisi yang kita bisa tuliskan dengan model misalkan dia adalah P1, P2 sampai ke Pn, maka Q. Ya, kita bisa nyatakan ya bahwa semua P1 sampai ke Pn ini adalah sebagai hipotesis atau premis ya. Dan Q-nya disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Kemudian dalam argumen itu ada yang valid, ada yang invalid. Jadi sifatnya ada yang sahih, ada yang palsu. Sebuah argumen ya dikatakan sahih ya jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya benar. Nah, ini ya, jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau fallacy atau invalid ya. Nah, kemudian muncul ya bahwa argumen kalau misalnya dia sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan implikasi ya, sebuah implikasi seperti itu. Nah, kita bisa nyatakan bentuknya ya dalam kumpulan-kumpulan hipotesis seperti ini. Jadi ada P1 dan P2 dan P3 dan sampai seterusnya sampai ke Pn, ini adalah Q. Yaitu kita bisa buktikan juga kalau misalnya dia benar semuanya, kita buktikan bahwa memang itu bisa kita sebut sebagai tautologi kalau misalnya semua hipotesisnya benar. Ya, jadi true dan true dan true, maka ya otomatis true. Argumen yang palsu atau invalid atau fallacy tadi menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Nah, untuk proses listening nanti ya kita akan gunakan juga kalau misalnya nanti kita membuat program. Contoh, perlihatkan bahwa argumen berikut adalah sahih atau valid. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa? Jadi membuat variabel proposisinya agar lebih mudah. Jika air laut surut setelah gempa di laut, berarti kita bisa misalkan ya, air laut setelah gempa di laut, misalnya ini dengan P. Tsunami datang, berarti Q. Air laut surut setelah gempa di laut, ya. Berarti dia adalah P. Kemudian karena itu tsunami datang, Q, ya. Nah, kita disuruh membuktikan argumen ini benar atau tidak ya. Kita bisa tuliskan dengan menggunakan model seperti ini juga ya. P maka Q dan P jadi Q ya. Nanti akan ada dua cara untuk membuktikan apakah memang argumen ini valid atau tidak. Cara yang pertama ya, kita membentuk yang namanya tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran dihasilkan seperti ini. Kemudian kita merujuk kepada definisi awal dari argumen.
argumen dikatakan valid atau sahih ketika semua premisnya atau hipotesisnya itu adalah benar dan juga konklusinya itu adalah benar. Nah, kemudian kita cek ya dari sini semua ya, tadi kan P maka Q dan P jadi Q ya. Kita cek apakah di sini benar, ini juga benar kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ini benar semua, berarti di sini dia sahih ya. Baik, dari semua kombinasi Q ya, dari semua kombinasi di tabel kebenaran ini ada baris 1, 2, 3, 4. Itu antara premis dan konklusi yang benar semua yang mana? Ya, betul sekali. Di baris 1 ya. Di baris 1 ini ya, ini menunjukkan bahwa argumen itu valid ya. Kemudian cara yang kedua untuk menyatakan bahwa argumen itu valid atau tidak dengan menggunakan tabel kebenaran yang mana nanti hasil dari kebenarannya itu semuanya adalah true ya. Berarti kalau semua kebenarannya adalah true, itu merupakan yang namanya tautologi. Jadi kita diminta membuktikan itu ya. Ini cara yang kedua ya. Jadi cara yang kedua kita bisa menggunakan prinsip tautologi untuk membuktikan bahwa argumen itu valid atau tidak. Nah, di sini ya P dan P maka Q ya, kalau kita bentuk tabel kebenarannya, hasil kebenarannya di sini terus semua ya. Berarti dia adalah tautologi ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang argumen itu valid ya, karena dia hasilnya terus semua. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk argumen. Jadi ini kalian masih ingat ya tadi bahwa kalau misalnya kita memiliki hipotesis P maka Q dan P jadi Q, ini tadi adalah modus ponen ya. Di dalam inferensi yang sebelumnya ya, di video yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang inferensi dari modus ponen. Nah, untuk membuktikannya caranya sama seperti ini. Baik, contoh yang kedua ya, jika air surut setelah gempa di laut ya, ini kita bisa misalkan dengan P, maka tsunami datang Q. Tsunami datang Q. Jadi air laut surut setelah gempa di laut, maka P jadi Q ya. Kesimpulannya P ya. Kita bisa bentuk seperti ini ya dari argumen yang di atas. Nah, kita cek diminta untuk membuktikan bahwa argumen yang dikatakan itu adalah tidak benar atau palsu atau invalid. Nah, dari mana ya? Kita bisa membentuk tabel kebenaran. Nah, dengan menggunakan tabel kebenaran itu kita tahu ya, kita fokus ke hipotesisnya ya. Hipotesisnya di sini adalah P maka Q dan Q ya di sini. Nah, kita cek di sini ada hipotesis yang betul atau tidak. Harusnya kalau misalnya dia valid, ininya true, ininya true, ininya true, seperti itu. Nah, kita fokus ke sini dulu. Q dan P maka Q. Di sini yang hipotesisnya terus semua adalah baris pertama dan juga baris ketiga. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada dua ya. Ada dua yang kita bisa cek, ada baris pertama dan juga baris ketiga. Kemudian di sini kita lihat kalau misalnya dia sahih, berarti kan konklusinya harusnya true ya. Yang ini true, tapi yang ini kok false ya. Berarti ada yang salah di sini. Harusnya statementnya benar semua, karena di sini ada salah satu yang salah ya. Berarti di sini tidak valid atau argumennya palsu. Nah, sekarang ini kan cara yang pertama ya. Tadi kan disebutkan bisa ada dua cara. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan
prinsip tautologi. Kalian bisa mencoba sendiri untuk membentuk ya, kira-kira nanti dia bentuknya tautologi atau tidak. Contoh yang ketiga, periksa kesahihan dari argumen berikut. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Misalnya bilangan prima kita nyatakan dengan Q, karena dia bukan berarti negasi Q. 5 tidak lebih kecil dari 4, berarti negasi P. Ya, 5 adalah bilangan prima, berarti Q. Ya, kita bisa representasikan dengan menggunakan seperti ini. Ya, kita cek dengan menggunakan tabel kebenaran seperti yang sebelumnya. Dari sini kita fokus ke kolom ya, untuk P maka negasi Q dan juga negasi P. Ya, di sini kita bisa lihat ya, yang mana yang bernilai true untuk hipotesisnya. Kita lihat di sini nilainya true semua. Nah, bagaimana dengan konklusinya? Konklusinya adalah Q ya. Konklusinya adalah Q. Nah, di sini kita lihat untuk yang baris ini kan baris pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Pada baris ketiga ini true, udah bener ya. Nah, tapi pada baris keempat ya, karena di sini ada dua statement yang membuktikan bahwa semua hipotesisnya adalah true secara bersamaan. Nah, di sini Q-nya ada yang false 1 ya. Berarti di sini kita bisa buktikan bahwa ini argumennya tidak valid ya. Kemudian setelah mempelajari beberapa argumen itu, di sini ada tambahan ketika kita menyelesaikan permasalahan logika, yaitu kuantor ya. Kuantor ini ya ada universal dan juga eksistensial. Kuantor ini menyatakan kuantitas atau menyatakan seberapa banyak, yang biasanya ditunjukkan dengan kata semua, setiap, beberapa, ada. Contohnya seperti itu. Ada dua macam kuantor yang disebutkan itu ya. Misalnya kalau untuk setiap X, Px itu disebut sebagai kuantor universal. Iya. Yang biasanya dilambangkan dengan huruf A terbalik seperti ini. Kalau misalnya untuk beberapa ya, Px disebut sebagai eksistensial yang disimbolkan dengan huruf E terbalik seperti ini. Contoh kuantor. Di sini misalkan X adalah mahasiswa Universitas Brawijaya. Jika P merupakan predikat mendapatkan hadiah dan R adalah predikat mahasiswa berprestasi, kita bisa tuliskan ya. Kalau misalnya semua X, di sini X-nya adalah mahasiswa PX ya. Berarti P-nya ini adalah predikat mendapat hadiah. Berarti semua X mendapat hadiah. Berarti semua mahasiswa Universitas Brawijaya mendapat hadiah. Kemudian beberapa X, RX, PX, berarti beberapa mahasiswa Universitas Brawijaya mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi dan juga mendapat hadiah ya. Kemudian contoh yang ketiga, semua X ya, semua X yang berprestasi ya, ini ya, RX-nya kan predikat berprestasi, maka PX maka mendapatkan hadiah ya, mahasiswanya mendapatkan hadiah. Kemudian contoh yang keempat, beberapa X ya, beberapa atau ada X ya, mahasiswa Universitas Brawijaya yang mendapatkan hadiah dan juga yang mendapatkan prestasi dan mendapatkan hadiah ya. Ini adalah contoh kuantor. Ini nanti berfungsi ketika kalian mempelajari logika juga di mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian ada ingkaran pernyataan berkuantor. Ya, yang pertama adalah ingkaran dari pernyataan untuk semua X sehingga berlaku PX ya. Yang mana
adalah ada X sehingga berlaku bukan PX. Jadi kita bisa tuliskan untuk lingkaran semua X PX itu ekivalen dengan beberapa X atau ada X bukan PX. Contoh, lingkaran dari pernyataan semua makhluk hidup akan mati. Ya, jadi kalau kita tuliskan semua X PX, semua makhluk hidup akan mati, adalah tidak benar. Ya, berarti kan negasi AX gitu ya, PX, bahwa semua makhluk hidup itu akan mati, atau ekivalen dengan beberapa makhluk hidup ya tidak akan mati, seperti itu. Kemudian yang kedua ada lingkaran dari pernyataan ada X sehingga berlaku PX adalah untuk semua X berlaku bukan PX. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya lingkaran dari kuantor eksistensial ada beberapa X, PX itu ekivalen dengan semua X negasi PX. Contoh, lingkaran dari beberapa siswa ya memakai kerudung. Beberapa siswa memakai kerudung. Lingkarannya adalah tidak benar beberapa mahasiswa memakai kerudung. Ya. Kemudian atau ya, di sini semua siswa tidak pakai kerudung. Ya. Ini adalah lingkaran pernyataan berkuantor. Agar lebih mudah dalam proses memahami, kita juga bisa tuliskan ke dalam tabel seperti ini. Jadi pernyataan berkuantor sebenarnya sama saja. Untuk semua X PX kita bisa tuliskan bahwa lingkarannya adalah beberapa X negasi PX. Jadi kita bisa nyatakan ke dalam bentuk kalimat semua X adalah Y, berarti lingkarannya adalah beberapa X bukan Y, atau tidak semua X adalah Y ya. Kemudian untuk eksistensial X PX ya, itu lingkarannya adalah semua X negasi PX. Jadi beberapa X adalah Y, semua X bukan Y, atau tidak ada X yang merupakan Y, atau jika A adalah X maka A bukan Y. Kurang lebih seperti itu untuk lingkaran pernyataan berkuantor. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari argumen dan juga kuantor universal maupun eksistensial. Nah, ini adalah video terakhir. Kalian bisa pelajari atau putar ulang misalkan ada yang belum dipahami, atau juga nanti kita bisa bahas lebih lanjut saat sesi sinkron seperti biasanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.